menerapkan pembelajaran sistem online ini. Tugas pemerintah ini ya tidak bisa tidak, karena tugasnya pemerintah memang harus warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hidayat Channel TV saya. Kali ini video saya akan membahas tentang pendidikan yang di masa pandemi ini. Kali ini saya bersama dengan narasumber yaitu dan Bapak Dr. Waspodo Cipto Subroto, SPD MPD. Beliau ini adalah pakar pendidikan ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. Kenapa saya mengangkat tema tentang pendidikan di masa pandemi? Kita lihat saja di masa pandemi ini banyak sekali siswa-siswa yang lagi stres saat mengerjakan tugas maupun sekolah daring. Kenapa tidak efektif dalam sekolah daring ini? Bagaimana sih pendapat seorang pakar tersebut? Tika simak dengan baik. Sebelum disimak, jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar. Tika sapa dengan para narasumber Tika kali ini. Assalamualaikum Pak. Gimana kabarnya Pak? Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya Pak, menurut Bapak sendiri ini sekarang kan pendidikan di masa pandemi Pak, awalnya sekolahnya tatap muka sebelum adanya wabah corona ini, kemudian wabah corona datang, barulah sekolah akan liburkan dengan sekolah daring. Bagaimana menurut Bapak tanggapan? Ya, memang itu suatu budaya yang luar biasa berubahnya ya. Yang biasanya menggunakan pendekatan tatap muka, pendidikan itu ya, pendidikan menggunakan tatap muka, siswa-siswa bisa bekerja sama secara langsung, bisa kerja kelompok, bisa diskusi macam-macam secara langsung. Tiba-tiba semua harus online. Ya. Ya, ini luar biasa, ini perubahan sikap, perubahan budaya untuk bersemangat mengikuti pendidikan. Tapi ini tentu saja ada sisi plusnya. Plusnya minimal untuk menekan penyebaran pandemi, itu pasti. Plus yang kedua, sehingga guru maupun siswa itu dipaksa untuk ya harus menguasai teknologi, terutama menguasai teknologi aplikasi seperti Google Zoom, Google Meet, Google Classroom, WA Group, ya, semua bisa dimanfaatkan untuk pengganti sebagai pembelajaran yang biasanya tatap muka online konvensional menjadi tatap muka online. Ini pendapat saya, perubahan besar dalam budaya sistem pendidikan di Indonesia itu. Jadi kalau istilahnya itu perubahan yang belum kita mengenal teknologi, akhirnya kenal dunia teknologi ini ya Pak. Ya, nah, ya. Awalnya memang mengeluh ya, awalnya memang karena tiba-tiba ya dari biasanya pendidikan konvensional biasanya, tapi tiba-tiba semua harus online. Semua harus baik online, baik itu tatap mukanya, tugasnya, dengan berbagai aplikasi yang bisa dimanfaatkan. Ini kan suatu lonjakan budaya yang luar biasa, sehingga guru mengenal apa itu pembelajaran daring, apa itu pembelajaran by online, apa itu membuat tugas, membuat penilaian sekalipun secara online. Nah ini kan perubahan besar, baik pada sisi siswa maupun guru dalam pendidikan kita. Ini luar biasa nih pandemi ini pengaruhnya. Terus Pak, buat untuk guru kan kita sudah membuat silabus RPP dengan awal semester itu Pak. Tiba-tiba ada pandemi kan perubahan semua Pak. Mulai ketika mau dapat pelajaran seperti ini, dapat pelajaran, kok tiba-tiba sekolah daring, itu bagaimana Pak nanti? Ya, itulah yang saya katakan perubahan yang besar luar biasa budaya kita. Ya, yang mestinya kita itu kuliah atau sekolah dengan pembelajaran seperti biasa,
siswa-siswa mahasiswa ketemu teman-temannya, masuk dalam ruangan kelas yang dibina oleh seorang guru atau seorang dosen. Tapi tiba-tiba kondisi membuat kita harus merubah secara drastis. Yang awalnya itu biasa konvensional, sekarang harus tiba-tiba sebagai menggunakan sistem online. Ini luar biasa. Tapi itu semua ya memang harus begitu, karena untuk mengurangi korban, untuk mengurangi menyebarnya COVID yang luar biasa, ya ganasnya atau apa, sehingga Indonesia menjadi salah satu negara yang korbannya luar biasa besar kan, karena penanganannya yang mungkin tidak terlalu efektif sehingga banyak sekali korbannya. Tapi apalagi dengan dunia pendidikan, nah, tentu saja dengan sistem online ini akan menekan korban-korban yang berjatuhan dari pandemik COVID ini gitu lah. Terus Pak, ada Kak, kalau kita melihat lagi bahwa siswa itu malah justru stres Pak dalam pembelajaran daring ini. Bagaimana cara siswa itu tidak stres saat pembelajaran daring Pak? Kalau menurut saya awalnya memang kikuk ya, karena belum terbiasa. Awalnya memang bingung, kemudian cemas, kemudian bagaimana dengan pulsa dan sebagainya. Iya. Tetapi dengan bijaksananya pemerintah memberi pulsa bantuan, memberi arahan, menggunakan sistem-sistem e-learning yang efektif, sehingga sekarang kecemasan siswa itu mulai terbiasa dengan saya kira menikmati juga ya siswa dengan sistem pembelajaran e-learning ya, menikmati pulsa dibantu oleh pemerintah, apa itu yang awalnya mungkin dia belum bisa kemudian dipaksa harus belajar sehingga bisa mengikuti kuliah online, mengikuti exam tes online, mengikuti ujian online. Ini semua membuat siswa awalnya itu memang kikuk, cemas, dan takut begitu ya. Tapi setelah itu terbiasa, saya pikir sekarang sudah tidak ada masalah ya, semua bisa berjalan. Seperti saya itu selama sudah 7 bulan ini ya, tidak lagi mengajar dengan tatap muka ya. Tapi saya hanya saya mengajar dengan ya pakai Zoom, pakai Google Meet, atau paling tidak pakai Google Classroom. Bahkan sampai hampir 1 semester selesai ini banyak mahasiswa yang belum pernah ketemu saya di darat. Ya, saya mengajar sampai 13 kelas, di S2 mengajar 3 kelas, semua belum pernah ketemu darat. Tapi ya bisa bergurau, bisa berkomunikasi, bisa ya saling tukar informasi melalui online, melalui Meet, melalui Zoom, melalui berbagai media yang pernah saya terapkan. Nah, itu Google Classroom, Zoom, WA ya, WA Group ini juga saya gunakan untuk memanfaatkan media pembelajaran sebagai media pembelajaran. Nah, gitu. Kenyataannya Pak ya, saya melihat bahwa siswa di SD maupun SMP, SMA malah justru itu mengurangi kemalasan menambah kemalasan belajar Pak. Nah, itu bagaimana Pak? Ya, memang siswa karena tidak terbiasa dengan online itu loh ya. Karena tidak terbiasa dengan e-learning, sehingga merasa ada yang kalau belajar itu kan biasanya harus ketemu dengan guru, harus dibimbing oleh guru, diberi pelajaran guru di kelas. Tapi sekarang tiba-tiba harus mandiri, harus melalui online, harus mengikuti proses-proses aplikasi yang bersifat online, e-learning. Ini awalnya dia memang takut, cemas, atau tidak terbiasa. Tapi rasanya sekarang dia memahami, karena ini demi keselamatan mereka juga ya, demi keselamatan orang lain, demi keselamatan guru, demi keselamatan semua, sehingga COVID ini tidak bisa menyebar dengan lebih leluasa kan gitu. Saya pikir siswa memahami itu mengapa harus pakai e-learning dan sebagainya gitu. Dari Bapak sendiri,
bagaimana cara kita mengenangkan pembelajaran yang baik agar siswa itu tetap semangat terus belajar, Pak? Oh ya, tentu saja karena siswa itu masih kaget ya, kaget dengan teknologi informasi ini, sehingga guru jangan sampai membebani siswa dengan yang berat-berat tentu saja ya. Jangan sampai beri tugas yang berat-berat sehingga siswa yang dulunya kaget, cemas, kalau dibebani yang berat ya tambah dia stres nanti. Diajak dengan cara-cara yang ringan saja, dengan cara-cara yang sederhana awalnya ya, menuju ke target tertentu. Tapi jangan langsung beban berat dibebankan kepada siswa. Siswa bisa stres, ya siswa bisa malah takut, malah tidak mau belajar. Tapi beri motivasi dengan ya mungkin pendekatan yang enjoy lah, kira-kira begitu, dengan pendekatan pembelajaran yang menyenangkan. Dengan online pun bisa kita menggunakan pendekatan pembelajaran yang menyenangkan, gitu loh maksud saya, biar tidak sesuatu takut semakin cemas dan sebagainya. Ya Pak, terus apa model pembelajaran yang cocok untuk dipakai oleh saat online, Pak? Kalau menurut saya pembelajaran yang cocok dalam e-learning ya, beri mereka mungkin materi yang diselingi dengan muatan cerita atau ilustrasi, bila perlu musik atau cerita-cerita ilustrasi yang bersifat audiovisual, sehingga siswa itu tertarik atau lebih berminat untuk mengikuti pembelajaran online. Apalagi kalau guru itu suka musik misalnya, dia bisa memilihkan lagu yang baik, yang sedang ngetren, yang disukai oleh ya anak-anak muda sekarang lah. Nah ini sehingga bisa memotivasi siswa untuk menyenangi untuk mengikuti pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Yang pasti pembelajaran itu jangan sampai monoton. Ya, jangan sampai monoton, hanya memberi materi, hanya menjelaskan, hanya memberi ceramah. Jangan. Variasi dengan mungkin musik, mungkin dengan video, mungkin dengan cerita-cerita ilustrasi yang menarik. Nah, sehingga siswa tidak bosan mengikuti pembelajaran walaupun bersifat e-learning. Nah, kira-kira begitu. Ya, Pak. Saya pernah melihat bahwa ada seorang guru itu hanya memasuki sekolah daring. Setelah itu dia hanya memberikan langsung tugas, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak seperti itu? Guru siswa langsung gimana? Guru itu memberikan tugas langsung, Pak, tanpa Berhenti. ada memberikan tugas, Pak. Oh, Memberikan tugas langsung tanpa ada materi sebelumnya, Pak. oh ya. Itu bagaimana, Pak? Seperti yang saya katakan, makanya budaya yang sangat berbeda ini, guru jangan sampai membebani yang berat. Iya. Ya, beri dia tugas atau materi atau pelajaran yang ringan-ringan sehingga siswa tidak stres karena dia sudah kaget dengan harus belajar dengan online. Kalau dibebani beban yang berat ya tambah dia stres nanti. Tapi diberi tugas-tugas ringan, ya diberi sehingga siswa itu mampu mengerjakan. Nah, kalau siswa mau mengerjakan, tentu akan memberi motivasi yang lebih untuk pembelajaran berikutnya. Jadi sekali-sekali guru jangan memberi beban yang berlebihan kepada siswa, yang membuat siswa nanti stres, ya, yang membuat siswa malah putus asa, yang membuat siswa menjadi tidak mau belajar. Nah, ini hindari cara-cara seperti ini dengan cara yang ringan-ringan, tugas yang ringan, yang menarik, divariasi, ada mungkin musik, ada mungkin video atau apa ya sebagai ilustrasi dan sebagainya. Jadi itu bagaimana guru itu harus memahami model-model pembelajaran dan media pembelajaran yang menyenangkan. Ini tantangannya, tantangannya di sini. Memang guru pun sebetulnya sekarang ini juga shock culture ya. Kaget juga dengan budaya harus tiba-tiba harus menggunakan e-learning dengan online, dan tiba-tiba mereka harus
ya menuntut atau mengajak siswa untuk tidak stres. Nah, tuntutan guru yaitu dia harus bisa memahami dan melaksanakan variasi model-model pembelajaran. Kan banyak sekali anunya, modelnya, contoh-contoh banyak sekali. Ini bisa dicari dari internet. Banyak sekali model pembelajaran yang bervariasi, yang menarik, yang bisa diterapkan dalam pembelajaran e-learning. Nah, gitu. Tuntutan guru memahami, ya tentu saja browsing dulu ya, variasi model pembelajaran e-learning, browsing dulu, terus dipahami, terus diterapkan. Nah, memang guru harus bervariasi menguasai model-model pembelajaran e-learning ini. Kalau seandainya guru tidak memahami, Pak, bagaimana itu, Pak? Ya harus tentunya, ya harus mencari tahu. Lah kalau guru udah memahami model-model pembelajaran yang menarik, bagaimana dengan siswanya? Iya. Nah, kan gitu toh. Yang pasti kalau guru tidak mengenal variasi model pembelajaran, pasti siswa tidak tertarik. Ya. Pasti tidak memotivasi siswa untuk mengikuti pelajarannya. Pasti malas belajar. Guru yang menjadi motivator dituntut untuk mampu menerapkan keterampilan bervariasi dalam pembelajarannya. Caranya bagaimana? Browsing banyak sekali di internet. Banyak sekali macamnya e-learning yang bisa diterapkan. Jadi intinya guru harus Memahami. kreatif, Harus inovatif, harus mencari informasi yang bisa membuat pembelajarannya menarik. Nah, itu intinya. Dan tak semua orang memahami teknologi, Pak. Ada kan sekolah itu ada guru-guru yang udah tua, Pak. Kadang apa sih teknologi itu? Nah, ini masalahnya, ya. Guru-guru yang tua itu, Pak. Itulah seninya, tantangan pendidikan di Indonesia. Ketika kita dihadapkan pada guru yang sudah tua, jangankan bervariasi model-model pembelajarannya, kadang-kadang aplikasi e-learning saja kadang-kadang masih bingung. Ini tantangan kita bersama, ya, sebagai penggerak pendidikan model e-learning. Guru harus diberi ya semacam pelatihan atau workshop, terutama guru-guru tua. Memang saya akui, guru tua, guru yang tidak paham dengan aplikasi e-learning atau internet, itu tantangannya di situ. Kalau guru yang muda-muda, saya yakin dia produk dari perguruan tinggi yang paham sekali dengan internet, nggak masalah. Tapi kalau yang tua-tua, ini tantangan pemerintah untuk memberi workshop, memberi pelatihan, memberi semacam diklat agar guru yang tua-tua ini bisa mempraktekkan cara belajar dengan pendekatan e-learning. Nah, gitu menurut saya. Ya, itu guys, salah satu bahwa guru itu harus memberikan inovatif, kreativitas yang baru, dimana di teknologi ini guru harus memahami teknologi, apalagi di dunia teknologi ketika memasuki era revolusi industri 4.0, ada yang bilang era society 5.0. Guru itu harus pahami dalam dunia pembelajaran yang mengenangkan bagaimana dan media pembelajaran apa yang baik untuk siswa agar siswa tetap semangat belajar, tidak membosankan saat pembelajaran dimulai. Nah, apa sih solusi dari pakar pendidikan selanjutnya? Dikasih dengan baik. Ya Pak, solusi apa dari Bapak sendiri untuk pendidikan yang saat ini di masa ini? Untuk pemerintah, saran saya memberi pelatihan, workshop, diklat, penataran kepada guru tua, guru yang menjelang pensiun dulu, yang biasanya dia gaptek terhadap teknologi, untuk mengenalkan, untuk melatih aplikasi, untuk melatih bagaimana menerapkan pembelajaran berbasis online. Itu tugas pemerintah. Kepada guru-guru muda, saya yakin guru muda itu sudah paham dengan aplikasi teknologi. Ya, itu saya nggak khawatir terhadap guru-guru yang muda. Ya, dia pasti sudah mengenal aplikasi e-learning. Tapi guru tua ini yang saya mengkhawatirkan.
Ya caranya bagaimana? Ya sudah dilatih, di workshop, di diklat, di apa, sehingga dia bisa menerapkan pembelajaran sistem online ini. Tugas pemerintah ini, ya tidak bisa tidak, karena tugasnya pemerintah memang harus memaksa guru yang tidak bisa aplikasi pembelajaran online untuk bisa sampai bisa melalui apa? Workshop, diklat, penataran, pelatihan, bila perlu pendampingan, bila perlu. Jadi nanti ya guru muda ditugasi mendampingi guru yang sudah tua misalnya ya, yang gaptek itu loh, ya, untuk melatih, mengajari dan sebagainya sampai bisa. Nah gitu. Karena kondisi seperti ini, guru harus bisa menyelenggarakan pembelajaran online. Terakhir Pak, pesan untuk siswa apa ini Pak? Agar siswa ini tetap semangat belajar, tidak membosankan untuk belajar, biar tidak malas lagi. Untuk siswa, sebetulnya pemerintah sudah bijaksana ya. Dengan apa? Dengan membantu pulsa. Nah itu sudah sangat bijaksana itu ya. Sehingga keluhan siswa tentang biaya untuk pulsa itu sudah teratasi. Ya, yang jadi masalah sekarang bagaimana dengan siswa yang tidak punya HP atau laptop yang bisa untuk mengikuti pembelajaran gurunya. Nah, ini yang jadi masalah. Menurut saya ya perlu ada dermawan ya, atau perlu didata. Ya, siswa yang tidak punya HP yang bisa mengakses pembelajaran online didata. Kemudian mungkin dengan terpaksa ini ya, tapi ini kan mesti tidak banyak ya, mesti sedikit ada sedikit. Itu mungkin dengan terpaksa sekolah mengusahakan bagaimana mengatasi siswa yang tidak punya HP ini. Misalnya dengan cara ya tatap muka offline, didatangi rumahnya, itu juga sangat merepotkan ya, merepotkan guru ya. Tetapi ini sulit sekali ya, rumit ya masalahnya. Apakah mungkin pemerintah itu memberi bantuan, membelikan HP atau laptop kepada siswa yang tidak punya ini? Saya tidak tahu mungkin apa tidak. Kalau nggak mungkin, ya itu tadi, didata oleh sekolah, mungkin diberi pembelajaran dengan prosedur kesehatan, prokes yang ketat. Mungkin itu mungkin bisa. Dan ini biasanya hanya ada di pelosok-pelosok ya, di pelosok-pelosok yang mungkin agak tidak terjangkau oleh pandemik ini ya, mungkin masih bisa itu dimungkinkan tatap muka offline dengan prokes yang ketat. Itu menurut saya. Sebab membagi-bagi laptop dan HP itu rasanya juga tidak mungkin oleh pemerintah, oleh negara ya. Setahu saya itu kecil kemungkinannya. Itu ya, itu aja dari saya. Terima kasih Pak atas perbincangan sore kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, itu dari saya sendiri, solusi dari pakar pendidikan bahwa seorang guru itu harus mampu memahami dunia teknologi. Apalagi di masa pandemi ini, kita sekolah sudah tidak lagi offline tapi online. Maka guru harus memahami terutama mulai teknologi, model-model pembelajaran yang cocok untuk dipakai di virtual learning atau pembelajaran daring. Itu salah satunya. Dan untuk siswa juga harus bagaimana cara siswa mengenalkan siswa terus semangat untuk belajar, tidak membosankan, dan sampai kita malas untuk belajar. Karena siswa adalah penerus bangsa kita, maka didiklah dengan siswa dengan baik. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.